Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Tentunya masih di bab aritmatika sosial dan belajarnya masih bersama saya, Ibu Nurul. Jadi lanjutannya adalah tentang bunga tabungan atau bunga tunggal dan pajak. Pajak dibagi dua, ada PPh dan PPN. Oke, lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunga tabungan atau bunga tunggal. Kita baca keterangannya. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapat bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga lagi, maka disebut bunga majemuk. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Oke, kalau masih belum paham, gini saya jelaskan. Jadi maksud bunga di sini itu bunga, bukan bunga beneran ya, kayak bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, bukan kayak gitu. Jadi gini maksudnya, kalian punya uang misalkan 10 juta, kalian tabung di bank ya. Oke, bank itu memberikan kalian bunga. Bunganya 10%. Bunga ini diberikan 10% dalam 1 tahun. Jadi tadi kalian nabung 10 juta. 1 tahun lagi, maka kalau kalian lihat uang kalian di bank itu bertambah. Jadi berapa? Tadi bunganya 10%. Berapa 10%? 10% dari 10 juta. Ingat, kalau 10% tinggal nolnya coret 1. Jadi 1 juta. Jadi kalau kalian 1 tahun lagi lihat rekening kalian ya, yang asalnya 10 juta kena tambahan bunga 10%, uang kalian bertambah menjadi 11 juta. Itulah maksudnya ya. Jadi di sini bunga itu maksudnya pertambahan uang di bank. Ini khusus di bank ya, bunga itu tabungannya. Paham ya? Tuh, jadi biasanya bunga itu dalam 1 tahun. Tapi kalau kalian ngambil sebelum 1 tahun, ya berarti dibagi aja. Misalkan tadi 1 juta ya, tadi setahunnya. Berarti kalau 1 bulannya tinggal 1 juta dibagi 12 kan, karena 1 tahun itu 12. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Contoh, Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 rupiah dan tidak ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Jadi belum sampai setahun uangnya sudah diambil sama Bu Rizka. Berapa kira-kira bunganya dapatnya? Kita hitung. Tadi besar modalnya awalnya tabungannya 1.400.000. Kemudian bunga 3 bulan kan, rumusnya ini. Berarti bunga berapa tadi? Bunga 3 bulan per 12, karena 1 tahun 12 bulan. Dikali persen bunganya dikali modal. Persen bunganya berapa? 11%, berarti 11 per 100. Modalnya 1.400.000. Oke, tinggal dikalikan aja semuanya ya. Ketemulah 38.500. Berarti berapa yang diterima Bu Rizka? Bunganya ini ya, ditambahkan aja sama yang awalnya tadi. 1.400.000 ditambah 38.500 sama dengan 1.438.500. Ini uang yang Bu Rizka dapatkan setelah nabung 3 bulan. Tuh. Contoh yang kedua. Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Oh, ini diketahui bunganya tapi belum diketahui berapa tabungan awalnya. Kalian suruh nyari. Caranya seperti apa? Berarti dibalik ya. Kayak seperti sebelumnya tapi dibalik yang diketahui. Besar simpanannya itu M rupiah, misalkan M rupiah karena nggak diketahui kan. Kita masukkan ke rumus. Bunga 3 bulan berarti 3 per 12 dikali persenannya 13% dikali modal awalnya karena belum diketahui disimbolkan M sama dengan bunganya ketemu 26.000. Tulis
ya. Ini diperkecil, dibagi 3 jadi 1/4. Kemudian dikali ya, ini ketemulah ini 13/400. Dikali M tetap sama dengan 26.000. Nah, cara mencari M, ingat, ini kan perkalian. Jadi ini dipindah ke sini. Kalau pindah ruas ini ya, asalnya ke kiri ke kanan, yang asalnya perkalian berarti kebalikannya, lawan perkalian adalah pembagian. Berarti kalau ini asalnya dikali, ke sini jadi dibagi. Jadi 26.000 dibagi 13/400. Dan diingat lagi, kalau pembagian pecahan caranya dikali dan dibalik. 400/13. Ini 26.000 ya, bukan 226.000, 26.000. Jadi 26.000 dikali 400 dibagi 13 ketemu 800.000 rupiah. Itu uang awalnya, tabungannya Nita. Oke. Sekarang pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu kewajiban dari warga untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Hasilnya untuk apa dibayarkan ke pemerintah? Untuk kesejahteraan umum. Nah, tadi pajak dibagi 2, ada PPh sama PPN. PPh itu kepanjangan dari pajak penghasilan. Kalau PPN itu kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Apa bedanya? Kalau pajak penghasilan itu berhubungan sama gaji. Misalkan orang tua kalian bekerja, gajinya 10 juta, tapi dapatnya 9.500.000. Nah, potongannya yang 500.000 itu masuk ke pajak penghasilan. Jadi berkurang, ya. Kalau PPN itu kita misalkan beli makanan di restoran, harganya 100.000, kita bayar 110.000, nambahkan bayarnya. Nah, yang 10.000 itu kita kena PPN. Ya, atau kita beli barang mewah, mobil mewah, mobil Lamborghini misalkan, harganya 1 miliar ya, bayarnya kita 1,5 M lah, maka yang 0,5 M itu dia kena PPN, namanya pajak pertambahan nilai. Biasanya ini untuk barang-barang mewah atau kita beli di restoran ya, kalian lihat di notanya itu apa ya, rincian harganya itu mesti ada PPN-nya nanti. Jadi tahu perbedaannya ya. Kalau PPh itu semakin berkurang yang kita dapat, gaji, berhubungan gaji. Kalau PPN itu kita beli barang, harganya malah semakin bertambah. Kita ke contoh soal. Paman memperoleh gaji sebulan 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh 10%, berapakah gaji yang diterima? Berarti tadi besarnya berapa yang kena pajak? Awalnya kan 1.450.000, yang nggak kena pajak 360, berarti dikurangi, ketemulah 1.090.000. Berarti besar pajak penghasilannya 10% dikali kena pajak. Jadi 10% dikali 1.090.000, kemudian ketemulah 109.000. Jadi yang dibawa pulang gaji awalnya tadi dikurangi sama pajak penghasilan PPh-nya 109.000 ya. Ketemulah ini 1.341.000. Oke, paham ya? Contoh yang kedua. Danang mendapat sebuah laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa Danang harus membayar laptopnya? Berarti nambah ya karena PPN. Oke. Jadi 10% nanti tinggal dikalikan 10% dikali 4.600.000, ketemulah 460.000. Ini yang pajaknya, berarti dia bayarnya harga laptop ditambah PPN-nya, ketemulah 5.060.000. Oke, itu caranya. Paham ya? Oke, ini catatannya, pajak penghasilan mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Jadi gajinya semakin berkurang tadi. Kalau PPN itu mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Jadi barang yang kita beli itu ada tambahan harga. Oke, itu. Ini sudah selesai slide-nya. Jadi ini aja ya pembahasannya, ada 2 hari ini, pajak dan bunga tabungan. Oke, yang penting-penting dicatat aja ya di buku tulis sama seperti sebelumnya. Yang belum punya buku, yang punya buku bolehlah, tapi boleh juga nulis biar lebih paham lagi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.